Harusnya kau sadar nak, ibumu bukan ibumu yang 10 tahun yang lalu nak, yang menyiapkan maklum yang banyak untukmu nak. Tapi sekarang ibu berusaha untuk berharap kau pun punya maklum untuk ibumu nak. Mama, kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat mata mama yang indah, yang menarik hati papa. Sudah tampak keriput di bagian kelopaknya. Lihatlah, matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat, bintik hitam sudah mulai tampak, jelas kulit tuamu. Bibirmu tak indah lagi mah, napasmu mulai terpenggal. Ya Allah, kau sisakan waktu yang singkat untuk aku mendapat ridhonya. Nah, sadarilah nak, peganglah tanganku yang keriput ini nak, rasakan hangatnya nak. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai dingin yang kau pegang nak. Apalah hati hidup yang kita miliki. Maka saya sering katakan, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil ya Allah. Ambil ya Allah. Ambil semuanya ya Allah. Aku terlahir seorang bayi merah yang hanya menangis. Ambil semuanya ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan pernah kau ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi kita sebagai anak adalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apapun kondisinya. Mungkin orang tua kita bukan orang baik. Atau dia orang baik. Siapapun dia, Allah telah percayakan kita diletakkan dalam rahimnya. Sehingga saya sering mengatakan kepada teman-teman yang suka mencemooh keputusan Allah. Belakangan ini kan kalau rujukan agama kepada Saudi, Mekah, Madinah, sering diidentikan dengan pemahaman Wahabi, betul. Hujatan, cacian, makian buat negeri Arab, seakan-akan tak ada kemuliaan di dalamnya. Saya suka balik bertanya sama mereka yang suka menghujat. Allah masih percayakan Haramain. Ada Ka'bah, ada Madinah. Dan banyak hadis yang memuliakan dua kota suci tersebut. Sekarang kalau Allah ajarkan kita untuk memuji karena Allah puji keduanya, kenapa kita enggak belajar mempercayainya? Sama seperti ketika kita ke orang tua. Makin tinggi ilmu yang kita miliki, makin tinggi jenjang pendidikan kita, seakan-akan terbukalah keburukan di hadapan kita. Dan orang yang paling dekat dengan pandangan kita adalah orang tua kita. Kita menjadi hakim buat mereka. Kita lupa bahwa Allah pernah titipkan kita melalui mereka. Kita lupa bahwa yang kita butuhkan itu bukan pengakuan salah dari mulutnya. Tidak. Apapun kondisinya yang Allah ajarkan kepada kita, sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan keduanya sahabat. Sahabat dalam hidupmu. Coba kalau sudah pakai bahasa persahabatan, kamu ketemu sahabat bahagianya seperti apa coba? Harap-harap cemas dengan kedatangannya. Bertemu ketika reuni dengan sahabat-sahabat di masa lalu. Istilah sahabat ini istilah orang yang kita sayangi, yang kita sukai, yang kita siapkan maklum yang banyak atas kesalahan yang dimiliki. Nah, Allah katakan sahibhuma fid dunya ma'rufah. Bahkan ditambahkan ma'rufah, terang-terangan, jadikan orang tuamu sahabatmu. Mungkin kau lihat kesalahannya, siapkan maklum untuknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggapai ridhonya. Karena apalah arti nama besarmu di mata manusia? Apalah artinya nilai yang kau miliki setiap bulannya, minggunya, atau hariannya? Apalah artinya kemuliaan yang sekarang kau rasa kalau ridho mereka tak kau miliki? Masya Allah. Tingkah laku kita melukai hatinya karena kita nggak kenal dia.
Kita nggak pernah bertanya sama dia, "Ma, pernahkah mama punya harapan dalam hidup mama? Anakmu ini mama pengen jadi apa?" Tanya. Kita nggak pernah bertanya begitu. Kita lupa dia juga manusia yang punya harapan. Dulu waktu dia menikah dengan ayah kita, dia juga punya sejuta harapan. Pun ketika mengandung kita, ketika melahirkan kita, dia pun punya harapan. Cuma bergulirnya waktu, masa tak berulang, banyak harapannya yang pupus di tengah jalan. Padahal tidak ada kata terlambat. Kalaupun dia pengen kita jadi orang sukses, di hati kecilnya tetap yang dia butuhkan anak yang saleh. Anak yang mengerti bahwa makin hari orang tuanya makin penuh dengan kekurangan. Ada sepasang suami istri yang baru menikah. Dia gandeng tangan istrinya. Dia datangi orang tuanya setelah dia berjalan, setelah acara pernikahan. Orang kita bilang honeymoon lah. Selesai honeymoon dia pulang dengan muka berseri keduanya. "Assalamualaikum ma." "Assalamualaikum pa." Gandeng tangan pasangannya, berharap orang tuanya bahagia melihat kebahagiaan dia. Tapi ternyata orang tuanya malah bermurung muka. Tidak bahagia seperti yang diharapkan. Saya bingung sama orang tua saya. Lawang kami nikah restu dia, ketika kami berbahagia, ingin berbagi bahagia dengannya. Tapi mukanya murung, Ustaz. Salah apa kami? Allah Karim. Iya, seperti ketika kita kecil dulu merengek waktu ayah kita mau kerja, betul? Orang ayah kerja buat nyari uang, buat beli makanan buat kalian rengekin. Jangan pergi, jangan pergi. Terus kalau nggak pergi siapa yang ngasih makan, kan begitu? Iya, kekerdilan kita saat itu karena kita nggak tahu apa yang dikerjakan. Sama orang tua kita pun sekarang kayak anak-anak. Coba sekali-kali kau datangi dia berdua. "Assalamualaikum ma." "Waalaikumsalam." "Saya nggak bisa tidur mas beberapa hari ini." "Kenapa?" "Melihat muka mama nggak bahagia ketika saya gandeng pasangan saya kemarin." "Kenapa ma? Jujur kenapa?" Dia akan berkata, "Ya Allah nak, hati ini nggak bisa didustai nak. Ketika kau gandeng tangan lentik, jari lentik istrimu, mama melihat tangan mama sendiri nak. Ya Allah, udah berapa lama tangan keriput ini tak digandeng oleh anakku. Ya Allah, dulu tangan ini ketika melepas pegangan tangannya, kau menangis nak. Sekarang mama cuma bisa melihat, Masya Allah. Mama cemburu nak. Kau letakkan kepalamu di pundak kekasihmu nak, istrimu. Dulu kamu pernah meletakkan kepalamu di pundakku. Enggak tahu nak, ini timbul dengan sendirinya nak. Makin hari ibumu ini makin tua nak, bukan makin muda. Makin merasa ada yang hilang dalam hidup. Susah mengungkap kata ini nak. Dulu kau pernah tidur di atas pahaku nak, kubalur kau dengan doa nak. Tapi setelah doaku diijabah oleh Allah, kau lupa nak. Kau mulia sekarang karena doaku. Aku malu mengungkapkannya nak, karena kulakukan karena Allah. Tapi sebenarnya kalau kau dekat denganku nak, ketika kau ajarkan kepadamu makan, kusuapkan kau dengan pisang yang kuhaluskan, kau tatap wajahku nak. Ketika kau sudah mulai dewasa, ku bikin kapal-kapalan dari sendok nak. Ayo kapal. Kau lupa nak, nasi bungkus yang pernah ibu beli untuk berbuka. Kau lupa nak, bahwa wajah ibumu ini makin hari ini makin menua nak. Harusnya kau sadar nak, ibumu bukan ibumu yang 10 tahun yang lalu nak, yang menyiapkan maklum yang banyak untukmu nak. Tapi sekarang ibu berusaha untuk berharap kau pun punya maklum untuk ibumu nak.
Ibumu pun berharap nak kau siapkan maklum yang banyak. Cuma ibu tak bisa paksa nak. Karena dunia sudah mengakui kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang dalam. Nah, kalau dalam hidupmu kau rasakan kesulitan nak, ketahuilah innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Kau berharap di sisi Allah semua kemuliaan. Tak akan pernah kau dapat kemuliaan tersebut nak, kecuali kau mentaati Allah. Demi Allah nak, ridhokulah yang memudahkanmu nak. Karena ridhonya Allah dalam ridhoku nak. Cuma untuk keluar kalimat tersebut tidak semudah mengeluarkannya nak. Butuh persahabatan di antara kita. Dan seorang sahabat adalah yang bisa memaklumi sahabatnya. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan nak, kau tahu nak, aku bukan aku yang dulu. Kalau dulu kau bawa teh manis tumpah, aku tersenyum sambil berkata, kamu ini sambil diseka itu tumpahannya. Tapi nanti ketika aku bawakan kau minum tumpah di rumahmu dengan ubin marmer yang mewah, karpet yang tebal dan mahal, maukah kau menyiapkan maklum lagi seperti kusiapkan maaf untukmu nak? Kalau kau sulit menatap wajah ibumu ketika hidup ini nak, cobalah nak, luangkan sedikit waktumu nak. Temui aku ketika aku tak sadar kau datang nak. Ketika aku tidur. Dulu aku pernah membuka kamarmu nak. Aku teringat sabda Nabi yang mendoakan Hasan dan Husain, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir rajim wa min hamatin wa min ainin lamah. Aku pun pernah membuka kamarmu nak. Kubacakan doa ketika kau tak sadar, aku mendoakanmu nak. Aku bangun di malam hari, tak ada yang tahu, kupanjatkan tangan ke langit, ku minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Kau tak tahu nak. Aku berharap kau tahu. Datanglah nak, ketika ibumu terlelap nanti nak. Tatap wajah tua ini nak. Berbisiklah dengan hatimu nak. Subhanallah, mama. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat. Mata mama yang indah, yang menarik hati papa. Sudah tampak keriput di bagian kelopaknya. Lihatlah. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat. Bintik hitam sudah mulai tampak. Jelas kulit tuamu. Bibirmu tak indah lagi mah. Napasmu mulai terpenggal. Ya Allah, kau sisakan waktu yang singkat untuk aku mendapat ridhonya. Nah, sadarilah nak. Peganglah tanganku yang keriput ini nak. Rasakan hangatnya nak. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai dingin yang kau pegang nak. Kalau nanti aku sudah tiada nak, kau bisa berbakti mendoakanku. Kau bisa berbakti memohonkan ampun untukku. Tapi tak lagi kau bisa dapat ridhoku nak. Kau tercipta untuk berbakti nak, bukan menjadi hakim dalam hidupku. Kau lihat, hari bergulir, waktu berganti, orang tuamu makin punya kekurangan nak. Ilmu yang kau miliki jadikan sebagai sebab tambahnya pemahamanmu. Kau butuh mereka seperti mereka butuh dirimu. Tidak ada yang sulit di atas dunia ini. Bahkan kematian pun tak terasa sakit. Ini yang dipertontonkan oleh Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam, ayahnya. Abdullah bin Zubair, ketika kematian ingin mendatanginya, yang dia temui ibunya Asma binti Abu Bakar. Ibunya yang sudah buta. Asma di hari tuanya buta. Zubair berkata kepada ayahnya, kepada ibunya, duhai ibu, mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir. Kenapa kau berkata seperti itu, wahai Abdullah bin Zubair? Pasukanku sudah terjepit. Musuh akan membunuhku. Al-Hajjaj As-Saqafi. Doakan anakmu ibu. Berilah ridhonya, ridhomu padaku.
Asma berkata kepada Abdullah bin Zubair, wahai anakku, peluklah ibumu. Mungkin ini pelukan yang terakhir untukmu. Ketika dipeluk, Asma merasakan ada baju besi di badan anaknya yang ingin menghadapi kematian melawan musuhnya, yang dia dalam posisi terjepit. Ketika dipeluk, Asma yang buta merasakan ada baju besi yang menghalangi antara badannya dengan badan anaknya. Dilemparkan anaknya sambil berkata, buka bajumu nak, buka bajumu, buka baju besimu nak. Inikah anak Zubair bin Awam? Inikah cucu dari kekasih Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar? Inikah anak dari Asma, pemilik 2 ikat pinggang, ingin menghadapi kematian, memohon ridhoku dengan baju besi yang kau pakai? Buka bajumu nak, temui kematianmu nak. Tiap tetes menjadi saksi di akhirat nanti. Ibumu ridho nak. Terjadi kematian, ridhonya ibu tidak membuat dia panjang umur, dia mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Dan terlaknatnya Al-Hajjaj As-Saqafi ketika sudah mati ini Abdullah bin Zubair bin Awam, ini disalib dia di atas sebuah batang kayu. Dan dicemooh. Asma mendatangi anaknya sambil mendoakan keridhaan dan tunggu ibumu di pintu surga. Kata Al-Hajjaj As-Saqafi, lihatlah pengkhianat telah mati, terbantai. Inilah anak yang kau banggakan. Jaga lisanmu wahai pengkhianat. Anakku meninggal dalam keadaan syahid karena ridhoku. Subhanallah. Ini yang kita nggak pernah paham, kapan kematian mendatangi kita. Semua orang terfokus dalam penaklukan dunia, padahal ujung hidup yang terpenting adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Sehingga kita butuh ridho orang tua kita untuk menutup hari kita dalam ketundukan kepatuhan kepada Allah. Apalah arti hidup yang kita miliki. Maka saya sering katakan, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil ya Allah. Ambil ya Allah. Ambil semuanya ya Allah. Aku terlahir seorang bayi merah yang hanya menangis. Ambil semuanya ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan pernah kau ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku. Subhanallah. Tidak ada yang sulit di atas dunia ini. Kalau ridho orang tua sudah kita miliki. Sahabat yang Allah muliakan, wallahi kemuliaan dekat dalam kehidupan kita. Maka ketika ayat mengatakan sahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan kedua orang tuamu, siapapun dia, sahib, sahabat ma'ruf yang transparan. Kalau perlu kita bangga bawa orang tua kita, seperti kita bangga mengajak teman hidup kita. Ajak dia ke sebuah tempat yang kita sering ajak teman-teman kita ke sana, ke tempat yang mewah. Coba sekali-kali kau berikan dia pakaian yang bagus, kirimkan ke orang tua kita. Hei, kau bawakan apa ini nak? Itu baju baru mah, pakai mah. Buat apa baju baru buat mama? Saya pengen jalan sama mama. Seperti kita kasih ke orang teman kita, pakailah. Kalau nanti kau berjalan denganku dengan pakaian yang seperti ini, Masya Allah. Coba bikin bangga hatinya. Ajak dia ke sebuah tempat makan yang mewah. Kalau memang kita mampu silakan. Atau ke tempat makan yang memang dia sukai, lakukan. Atau paling tinggi yang paling indah, mengumpulkan 2 pemandangan mulia di muka bumi ini. Kumpulkan uang, mulai kita pikirkan. Kalau benda dunia bisa kita cicil, kenapa kita enggak berpikir umrah untuk kedua orang tua kita? Kalau perlu jejak sahabat ini memberikan fasilitas buat teman-teman ini untuk tabung umrah, sehingga satu waktu nanti kita, ya Allah semoga dimudahkan, saya akan bimbing kalian, bawa orang tua kalian, yuk kita putari Ka'bah, tatap 2 pemandangan indah di muka bumi ini, memandang Ka'bah, memandang wajah orang tua. Karena 2 benda inilah yang kalau kita lihat, sunnah kita membaca doa. Bacalah doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam.
Tapi kalau melihat wajah orang tua, Allah yang mengatakan, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kau di hadapan orang tuamu sambil kau tatap wajahnya, sambil kau katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi mereka ya Allah, seperti mereka mengasihiku waktu aku kecil dulu ya Allah. Lihat cara Islam. Tujuannya jelas. Tidak ada yang sulit di muka bumi ini kalau ridho Allah sudah kita gapai. Dan ridho yang paling dekat, ridhonya orang tua. Orang tua saya sudah nggak ada, gimana Ustaz? Pamanmu, tantemu, itu orang tuamu. Adik kakak ayahmu, adik kakak ibumu itu orang tuamu. Seperti seorang tua yang tidak punya anak, keponakan adalah anak. Ya Allah, mulailah kita flashback. Aslih nafsak, yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain akan terkritisi dengan sendirinya. Maka ketika kita mengkritisi diri kita, iya ya, ternyata kesulitan yang kita alami, masalah yang tak kunjung selesai, ujian yang tak memiliki jawaban, ya Allah, Allah persulit semuanya. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, yang paling mudah, jadikan orang tuamu sahabat dalam hidupmu. Kalau dia sudah senang dengan hubungan persahabatan dengan kamu, maka tidak ada yang sulit di muka bumi ini, insya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah getarkan hati kita ini untuk setelah ini temui orang tua kita. Ambil tangannya, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin besok daging bangkai yang kita cium dari dirinya, kita nggak pernah tahu. Mumpung masih ada.